Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik bagi dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Baca dari kitab mana? Gitu loh, Pak Syafiq, Ustaz Syafiq. Setahu saya, orang yang nggak mau sholat itu kalau Imam Syafi'i masih dihukumi fasik. Ini mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam sudah akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Dimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Anda tadi sudah tahu kan, ini ada di kitabnya, ada, tapi Anda masih maksa aja, ya, harus sudah tahu kalau ini khilafiyah. Khilafiyah sudah tahu. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Sudah tahu, kenapa Anda enggak legowo? Ya sudah, masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang desa ya, dua abang desa. Yuk mari kita ngobrol di channel Mr. Coach. Ya, mari kita ngobrol dengan Sersan, serius tapi santai. Kita akan terus bos sampai selesai bos ya. Menanggapi Ustaz statement-statement atau ajaran-ajaran dari Ustaz Salafi ini bos ya. Ya gitu. Gimana letak ininya yang membuat orang itu kok apa ya? menolak ya. Salah satunya itu kesalahan-kesalahannya. Soalnya kalau dari kalangan NU, standar pertama itu memang baca kitabnya bos. Ulama itu bos, iya, bos. Standar awal itu baca kitabnya. Baca kitab. Setelah baca kitabnya, terus kealimannya. Ya. Itu baca kitab belum alim teman-teman, belum alim. Karena referensi dari Islam itu kajiannya semuanya berbahasa Arab soalnya. Ya harus Arab. Maka yang pertama harus bisa tahu kunci, bisa baca kitab Arab. Itu belum alim loh ya, baca kitab Masih itu ya, belum alim. Kemudian ilmunya luas, tambah akhlaknya bagus bos. Nah itu baru gitu loh teman-teman. Lanjut bos ya. Hidup nggak pernah ke masjid, mati kau bawa ke masjid. Bayangin ya, kalau orang ini nggak sholat, kemudian kau bawa dia ke masjid, marah dia. Kok mati kau bawa ke masjid? Hukumnya mati, nggak bisa lomba dia. Dalam mazhab Imam Ahmad, nggak perlu disolati, nggak perlu dimandikan, dikafani, bikin penjuang dia, kubur misalnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. Tapi tidak murtad, ya, tapi dia dibunuh. Nggak ada gunanya dia hidup. Kematian lebih baik bagi dia. Tidak nambah umur dan nambah dosa. Itu dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Ini loh teman-teman ya. Dari mana Ustaz Syafiq Basalam ini tahu kalau orang meninggal itu yang biasa nggak sholat bos, ketika meninggal dia tetap nggak mau dibawa ke masjid. Dari mana? Secara logika, secara akal, ketika orang nggak sholat, nggak suka sholat di masjid, kemudian ketika dia meninggal ternyata sholat di masjid itu pahalanya besar, maka ketika dia dibawa ke masjid pasti seneng. Iya bawa ke masjid pasti seneng. Karena apa? Sudah tahu faktanya ketika meninggalkan bos ya. Gitu. Makanya ketika ada hadisnya kayak itu bos ya, ketika orang yang banyak dosanya dibawa ke kuburan, mereka teriak-teriak nggak mau dibawa kemana saya, jangan kan begitu. Karena mereka tahu ini tempat siksa. Tapi kalau orang soleh, orang banyak ibadahnya, mau dibawa ke kuburan, seneng, cepat, jangan lama-lama, cepat, ayo bawa saya ke liang lahat, cepat. Karena itu rumah sudah terlihat kan begitu. Ya gitu, orang meninggal biasanya nggak sholat ke masjid, terus dibawa ke masjid ya seneng. Karena apa? Aduh, kenapa nggak saya hidup di waktu hidup kesini gitu loh. Ternyata emang bener di masjid itu tempatnya surga kan begitu. Apalagi nggak boleh disolat. Lah ini kan. Nah, yang kedua nggak boleh disolatin ya. Terserah lah kalau itu madhab anda ya. Kalau madhab anda emang kayak gitu, saya belum mengkaji madhab Imam Ahmad bin Hambal apa benar seperti itu. Kalau di madhab Syafi'i ya tetap kita solati selama dia muslim. Tetap jika tidak mensolati itu fardu kifayah. Fardu kifayah jika tidak ada yang mensolati, mengkafani dan memandikan dan menguburkan ya semua orang Muslim dosa. Masyarakat sekitar itu dosa. Karena fardu kifayah hukumnya. Gitu loh. Itu di Imam Syafi'i. Kemudian jika di Imam Ahmad bin Hambal memang harus dibuang ke jurang.
Ya Allah, ya saya memang nggak mengikuti madhab Imam bin Ahmad bin Hambal. Jadi walaupun ada saudara kita Muslim yang ahli maksiat, tetap kita sholati, tetap kita makamkan selayaknya. Ya ini khusus untuk orang-orang Salafi ya. Jika Anda mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, makanya Anda harus sholat. Jika Anda ini yang nggak sholat, maka Anda akan dibuang ke jurang oleh Pak Syafiq Basalama. Itu yang terkait itu lagi. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, jika tidak sholat, ya disuruh sholat. Jika sholat, ya dibunuh. Itu kalau nggak mau dibunuh. disuruh sholat sih nggak mau dibunuh. Lah ini gimana? Ya, Anda baca dari kitab mana? Gitu loh, Pak Syafiq. Ustaz Syafiq. Dibunuh. Setahu saya, orang yang nggak mau sholat itu kalau Imam Syafi'i masih dihukumi fasik. Masih fasik. Kalau Imam Ahmad bin Hambal ya memang kafir sudah. Orang kalau yang nggak mau sholat sudah kafir. Ya, bos kayak gitu. Kalau sholat Jumat 3 kali memang nggak mau sholat Jumat, ini Imam Syafi'i ada salah satu madhab Syafi'i ada yang mengatakan kafir, gitu bos. Ada 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, gitu loh. Jadi madhab Syafi'i itu banyak. Kan itu murid-muridnya Imam Syafi'i kan. Antara Syafi'i dan Syafi'iyah kan beda. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri. Kalau Syafi'iyah, murid-muridnya Imam Syafi'i. Antara murid Imam Syafi'i, antara Imam Romli dan Imam Nawawi itu biasanya berbeda pendapat, bos. Kemudian Imam Nawawi dan Imam Romli punya murid lagi, berbeda pendapat lagi. Nah itu luas. Jadi Anda mengatakan madhab Imam Syafi'i yang mana? Kitab apa? Sebutkan gitu loh. Mulai langsung menggeneral madhab Imam Syafi'i harus dibunuh, itu kan gimana Anda itu? Tuh, ya tahu lah ya. Tapi tetap Anda orang baik ya, orang baik. Iyalah. Saudara, kita masih saudara seiman ya. Saudara seiman. Tapi jika terus-terusan gitu ya tetap dibubarkan. Soalnya kacau gitu loh, ngawur, terkesan ngawur. Itu bos, lagi bos. Lanjut bos. Ngomong sama anaknya, nak, kalau ibu meninggal dunia kau tahlil nggak? Enggak, bohong, kau nggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, ya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta, karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai, dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini, orang tak iya ya, masa kayak kucing mati dikubur selesai nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi SAW menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Bikin acara di rumah? Tidak aja. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Dimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Anda tadi sudah tahu kan, ini ada di kitabnya, ada, tapi Anda masih maksa aja, Ya, harus sudah tahu kalau ini khilafiyah. Khilafiyah sudah tahu. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Sudah tahu, kenapa Anda enggak legowo? Ya sudah, masing-masing. Kenapa enggak gitu loh? Kenapa Anda harus laki-laki? Ya sudah, kembali ke hadis, kembali kepada Rasulullah. Kenapa harus begitu? Betul memang, kembali ke Rasulullah betul. Tapi apa iya hanya di hadis yang Anda tahu ini? Gitu loh. Maksudnya Ustaz. Gini loh, mendoakan orang meninggal itu saja disimbolkan loh ya, disimbolkan mendoakan orang. Tahlil kan intinya mendoakan bos ya. Iya, mendoakan doa untuk mayit. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu ila min salasin, kan gitu bos. Iya betul. Orang yang meninggal ibnu Adam maka sudah terputus amalnya kecuali 3. Ya bos ya. Iya betul. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, yang tafi'u, kemudian waladun soleh ya da'ulah, anak yang meninggal yang mendoakan kedua orang. Itu kalau saya kembalikan pada hadis ini gimana? Anda kenapa memaksa harus ikuti hadis yang Anda sampaikan itu? Saya pakai hadis ini Ustaz. Perbedaan itu juga berlandaskan hadis Ustaz. Jangan memaksa untuk mengikuti hadis yang Anda hanya dari Anda saja yang dari Nabi. Kita nggak dari Nabi. Bukan begitu caranya Ustaz berdakwah Ustaz. Harus terbuka lah. Harus menerima perbedaan itu. Betul. Anak yang mendoakan ibunya. Kemudian anak ini, gitu bos, anak ini ingin sekali mendoakan ibu dia, akhirnya mendatangkan orang-orang juga untuk mendoakan orang tuanya. Masalah? Nggak masalah Ustaz. Nggak masalah. Contohnya, sholat mayit itu Ustaz. Semua orang muslimin sholat. Doanya apa? Allahumma firlahu Ustaz. Mendoakan Mendoakan Ustaz. ya.
Nyampe apa enggak? Lah, tanya kepada itu, kenapa salat mayit ada doanya seperti itu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nah, Ya, betul. kalau nggak nyampe, bagaimana ada salat mayit didoakan Allahumma firlahu? Kenapa nggak usah doa itu saja gitu loh? Ya kan? Anda juga begitu. Setiap menyebut guru Anda pasti ada kalimat rahimahullah. Itu juga mendoakan Anda Ustaz, mendoakan orang yang meninggal. Ya kan? Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semoga Allah memberi dia rahmat. Loh, kan Anda mendoakan itu. Iya, Gitu loh. sama. Hanya saja Anda nggak usah tahlil, nggak usah undang orang-orang untuk Iya. mendoakan gitu loh. Bedanya Ustaz. Kalau untuk mendoakan orang yang nggak apa-apa. Kemudian kasih sodako. Ulama berbeda pendapat ya sudah. Berbeda ya sudah berbeda Ustaz. Jangan panjang-panjang. Berbeda ya sudah, jangan Anda memaksakan pendapat. setelah Anda mengatakan berbeda, kemudian nggak bakal ketemu, harus kembali ke sini lagi mana? Wong perbedaan itu juga atas dasar hadis. Kok Anda nggak terima? Harus ikut pendapat Anda, ini loh Ustaz. Allah Ta'ala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW. Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah, haulnya Khadijah. Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin jemaah. Kita amalin. Karena tadi kita sampaikan, kita ini punya suri tauladan yang Serius Ustaz. Kalau ada dalilnya akan mengamalkan, serius. Ingat loh ya, pegang omongan antum. Jika ada hadis, ada dalilnya, ada hadisnya, antum akan mengamalkan loh ya. Haul. Dan ingat Ustaz, acara 40 hari, 100 hari, 7 hari itu nggak ada ketentuan sebenarnya Ustaz, bebas. Cuma umumnya begitu. Umumnya begitu. Ada yang tahlil sepanjang hari selama 1 tahun ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi intinya kan ada dalilnya, ya kan? Haul terutama. Ingat, jika sudah ada dalilnya, antum masih nggak ngamalin, berarti antum berbohong loh ya. Hadis Bukhari Muslim, setiap tahun bertepatan hari wafatnya Siti Khadijah, Nabi pasti menyembelih kambing. Di masa itu kambing dibagi ke tetangga teman-teman sambil menceritakan riwayatnya Siti Khadijah. Itu namanya haul. Kenapa NO haul? Nabi menghauli Siti Khadijah. Kenapa NO menyembelih kambing? Nabi juga menyembelih kambing. Itu dalil dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Lah lawang ada hadisnya juga. Ada. Setiap tahun Nabi menyembelih kambing untuk memperingati Haulnya. wafatnya Siti Khadijah, Ummul Mukminin, Bos. Nah, kemudian menceritakan beliau tuh cerita apa Siti Khadijah waktu dulu beliau masih hidup. Nah, begitu. Otomatis dia juga mendoakan. Ini loh. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, hal-hal furu'iyah, ngapain diperdebatkan itu loh. Lebih baik Anda turun ke jalan, turun ke bawah yang belum tersentuh agama itu loh. Itu yang minim tersentuh agama itu lebih afdol dakwahnya ke sana. Itu loh. Itu tingkatannya dakwah seperti itu. Bukan seperti ini. Orang sudah baik, sudah ibadah, ya kan? Orang memperingati orang meninggal juga nggak dibaca aneh-aneh, ya kan? Quran itu nyampe juga hilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak nyampe, Bos. Ada yang mengatakan nyampe. Sudah hilaf. Kalau hilaf ya sudah hilaf. Lana amaluna walakum amalukum, itu beres sebenarnya. Jika Anda terus nyerang-nyerang gini ya gerget juga kan? Gitu loh. Gerget akhirnya dibubarin itu. Kan orang gerget, intinya kan gitu, Bos. Ya, apa? Gemes itu loh. Maksudnya ini kenapa sih gitu loh? Sudah ada dalilnya, sudah ini, kenapa harus memaksa pada dalil dia? Orang itu harus mengikuti. Iyalah, kalau gitu kan saya tanya-tanya, ini apakah semua orang Salafi ini NPD gitu loh, Bos? Ya kan? Itu narsistik. Orang lain harus salah dan mereka harus benar. Nah, itu kan susah. Agama bukan landasan dari itu, bukan landasan dari harus mengikuti mazhab dia, gitu loh. Betul. Saya suka Anda ini, beneran. Saya terus terang, saya cinta pada Ustaz Salafi. Soalnya dia baik, ya kan, penyampainya lugas dengan dalil. Hanya saja gitu loh. Mereka tidak mau menerima, kayak tidak mau menerima dalil dari orang lain, gitu loh. Seakan-akan orang lain bukan dari Nabi, mereka saja yang dari Nabi. Nah, itu loh yang parah, Ustaz. Kayak gitu. Betul. Itu, Bos ya. Ya, oke. Mungkin itu saja, Bos ya, untuk hari ini, Bos ya. Semoga
mencerahkan teman-teman ya bos ya, nggak menyalahkan. Kami nggak ngelarang kalian ikut salafi, silahkan, nggak ngelarang. Cuma jika anda menyerang terus, kami nyerang terus, nyalain terus, sedangkan anda sendiri nggak mau tahu tentang keadaan umat muslim pinggiran yang nggak tersentuh sama sekali, anda nggak mau tahu, cuma cuek, anda bisanya cuma gitu-gitu aja, hanya menyalahkan saudara muslim, berarti anda nyari permusuhan gitu loh. Karena jangan mencari-cari permusuhan gitu loh. Sudah selesai saja, sudah hilaf saja, nggak apa-apa, sudah hilafiyah ini sudah selesai, anda ngaji ya sudah, nggak usah nyalain orang. Oke bos, itu saja bos. Oke, cukup sekian obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pikiran kita tambah cerah, tambah luas pikiran kita, tambah bijak dalam menyikapi sesuatu. Oke, yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Walafu minkum, mohon maaf. Akhiran kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.